Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir memenuhi undangan saya di sini. Saya akan berbagi tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini pembelajaran saya modul 1.4 di CGP angkatan 11 tahun 2024. Pertanyaan pemantik. Sebelum kita mulai, mari kita jawab pertanyaan pemantik ini. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Bu Ica? Membuat lingkungan menjadi positif dan baik serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat lingkungannya. Dan Ada lagi? sangat berpengaruh kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Iya, terima kasih Bu Ica atas jawabannya. Pak Anggra, mau menambahkan? Ya Pak, cukup jawaban dari Bu Ica. Cukup si Anggra. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Pak Ari? Menciptakan suasana positif dengan apa ya? Mungkin memberikan dampak positif juga ke anak Pak. Jadi kita memberikan contoh positif ke anak juga akan menjadi contoh kita. Iya, bagus sekali. Terima kasih Pak Ari. Dengan memberikan contoh positif, kemungkinan anak-anak juga akan mencontohnya. Ya, itu semua jawaban benar dan tidak ada yang salah. Dan selanjutnya mari kita bahas tentang budaya positif. Di sini budaya positif ada 6 bagian. Di antaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Ini adalah semuanya bagian-bagian dari disiplin positif. Budaya positif, maaf. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. A. Perubahan paradigma. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, di sini menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen, ya. Nah, di sini ini adalah stimulus respon dan kita senantiasa merubahnya kepada teori kontrol. Bagaimanakah hal-hal stimulus respon? Yang satu realitas. Kebutuhan kita sama, tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa kita kontrol. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikan daripada yang atasnya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir, stimulus respon, menang atau kalah. Tapi teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang, tidak ada kalahnya. Selanjutnya, bagian B, makna disiplin. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Motivasi eksternal berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu makna daripada disiplin. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan Dien Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dien mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di sini tujuan kita sebagai guru adalah mendisiplinkan anak dari dalam. Jadi ketika murid datang tepat waktu, bukan berarti karena mereka takut dengan aturan atau takut dihukum oleh guru, tetapi mereka datang tepat waktu itu karena kesadarannya sendiri. Bagian C, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. 1. Profil pelajar Pancasila. Tentunya kita semua sudah mengetahuinya tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen ya. Yang kedua, IBO, Primary Years Program. Yang ketiga, 9 pilar karakter. 4. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, 7 kebajikan esensial, membangun kecerdasan moral. Yang keenam, The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Bagian kedua dari budaya positif adalah teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. A. 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia ini terdiri dari 3 unsur ini. Ya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, B. Hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Di sini saya menampilkan contoh atau bagian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 2 kategori, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal adalah hukuman, dan identitas sukses yaitu disiplin. Disiplin juga dibagi 2, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Contoh berikutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi, menguatkan untuk murid dan atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini adalah perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya, hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, hukuman, murid atau anak akan tersakiti jika mendapatkan hukuman. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu tadi contoh identitas gagal dan identitas sukses. Ya, selanjutnya, bagian C, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita berpikiran menjanjikan hadiah kepada anak didik kita, kita itu sedang berpikir bahwa mereka itu tidak akan bisa melakukan apa yang kita inginkan atau apa yang kita tugaskan, ya. Jadi diharapkan kita jangan sekali-kali mengiming-imingi atau menjanjikan kepada anak didik kita sebuah hadiah atau penghargaan. Selanjutnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, yang pertama ini seperti yang pernah kita dapatkan, siswa kita juara kemarin dalam lomba jamran, ya, Pak Anggra. Iya, pokoknya mendapatkan juara. Ini penghargaan akan efektif ketika dilakukan untuk jangka waktu pendek. Ya, kalau terus-menerus itu akan sangat berpengaruh kepada anak didik kita. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, ini yang ditakutkan ketika kita memberikan penghargaan lagi dan lagi kepada anak kita, maka dikhawatirkan anak kita akan ketergantungan dengan penghargaan yang kita berikan tersebut. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini contohnya ketika kita melakukan hal yang baik dan kita diberi penghargaan, secara tidak langsung kita akan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu tindakan baik, tapi berpikirnya itu kepada penghargaannya tersebut.
Seperti itu. Lanjut. Di sini ada penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini penghargaan yang tidak efektif. Jadi, kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kita tidak akan mendapatkan penghargaan. Ya, kalau melakukan hal tersebut akan mendapatkan penghargaan. Berarti melakukan hal tersebut tidak keluar dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, inilah penghargaan yang tidak efektif. Ya, mengharapkan suatu penghargaan ketika tidak mendapatkannya, jadi seseorang tidak akan berusaha keras untuk melakukan sesuatu hal. Dan yang keempat, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, ini juga hal yang kurang baik ya. Karena memberikan penghargaan kepada seseorang secara terus-menerus, maka orang tersebut akan menjadi ketergantungan dengan penghargaan tersebut. Yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok, contohnya. Atau orang yang berusaha diet menguruskan badan. Bila diberi penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Contoh seperti kita ya, sebagai perokok berat, ketika diminta untuk berhenti merokok dengan imbalan sesuatu, kita akan berhenti. Tapi ketika imbalannya itu berhenti diberikan, maka secara otomatis pasti kita akan kembali lagi merokok. Karena kita berhenti itu bukan karena kesadaran dari diri kita sendiri, melainkan ada imbalan di balik itu semua. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ini yang dikhawatirkan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Itu. Jadi ini contohnya ketika kita di dalam kelas, kita memuji anak atau memberikan penghargaan kepada siswa kita di dalam kelas kepada satu orang. Maka yang lain dikhawatirkan akan menjadi iri dan mereka akan membenci orang yang kita puji tersebut. Selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ini juga hal yang sangat dikhawatirkan. Yang keempat, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini tentunya persaingan yang tidak sehat ya. Kalau penghargaan itu diberikan di dalam kelas, setiap siswa akan bersaing secara tidak sehat. Yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini melemahkan motivasi seseorang. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ada beberapa riset, tapi yang saya munculkan di sini adalah
cuma satu riset pertama. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, ketika hal itu terjadi, maka anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini yang ditakutkan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Contohnya, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu, mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ya, karena mahasiswa tersebut sudah tahu uang, ya, tahu bayaran. Jadi untuk kinerjanya, perkembangan kinerjanya itu berhenti sampai situ. Sedangkan yang tidak dibayar terus mengasah dirinya. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ini adalah kategori penghargaan mematikan kreativitas seseorang. Selanjutnya, penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ini mungkin ya alasannya sekarang di rapot tidak dicantumkan ranking untuk mencegah hal-hal seperti ini. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi dengan penghargaan, perilaku seseorang itu merupakan pengendalian perilaku seseorang, sama dengan hukuman. Keempat, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini seperti kasus kita juga ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu dan mengharapkan sesuatu, mengharapkan imbalan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka itu akan terasa sangat seperti dihukum, seperti itu. Itu juga tergantung pimpinannya juga sih.
Selanjutnya, yang diharapkan adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi tidak perlu diiming-imingi dengan sesuatu apapun. Anak sadar akan kemampuannya itu sudah merupakan suatu penghargaan. Yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang mereka rasakan secara alamiah. Situasi yang pertama ini secara tidak langsung akan membuat anak tersebut bahagia, ya. Tetapi ketika kita memberikan penghargaan, otomatis kebahagiaan alami mereka itu tidak dirasakan lagi, karena fokus mereka pada penghargaan yang kita berikan. Selanjutnya, bagian D ada restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat Klesom Gosen 1996. Selanjutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadikan orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu adalah pengertian dari restitusi. Nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, bagian ketiga dari budaya positif adalah keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah peraturan tersebut untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah
yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi senantiasa kita membentuk keyakinan kelas itu semua warga kelas termasuk murid itu harus ikut berpartisipasi. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu dibuat untuk mereka dan kita sebagai pendidik. Selanjutnya, keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah contoh kalimat negatif. Ada kata jangannya. Tapi setelah menjadi kalimat positif adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Kalimat ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran di dalam diri siswa. Contoh untuk keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Yang artinya setiap murid itu berhak untuk mendapat pelajaran. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Diartikan pembelajaran di dalam kelas harus senantiasa menyenangkan. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Dalam artian, setiap ada tugas, semua warga kelas harus mengerjakannya. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini diharapkan tidak ada yang saling mengejek. Semuanya harus saling menghargai. Dan yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jangan ada yang iseng di dalam kelas. Ya, jangan berkelahi juga. Selanjutnya, bagian keempat dari budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di dalam diri manusia terdapat 5 kebutuhan dasar. Di antaranya adalah kebutuhan bertahan hidup yang mencangkup tentang kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Terus ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini juga terdapat di dalam diri manusia. Tentunya kita juga memilikinya. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kemampuan kita itu dibutuhkan untuk diakui oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda.
Perbedaannya dengan kebutuhan dasar manusia adalah kalau kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Dunia berkualitas itu terjadi hanya kita yang tahu. Selanjutnya bagian yang kelima budaya positif adalah 5 posisi kontrol. Sebagai guru, kita mempunyai posisi kontrol di dalam diri kita. Yang pertama, posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ya. Contoh sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-kata yang terucap di dalam diri seorang guru yang posisi kontrolnya penghukum, contohnya adalah patuhi peraturan saya atau awas. Jadi di dalamnya ada sedikit ancaman. Ya, ini contoh perkataan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contoh kalimatnya adalah, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Nah, dengan bahasa ini, dengan perkataan ini, dengan nada bicara ini, secara tidak langsung memberikan dampak kepada murid, itu akan merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kalimat yang diucapkan adalah, "Ayo, bantulah Bapak. Ayo, bantulah demi Bapak ya." Seperti itu, kalimat yang terlontar dari guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Guru dengan posisi kontrol pemantau akan mengucapkan kalimat seperti ini. Peraturannya apa? Nah, ini adalah contoh perkataan guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh perkataannya adalah, "Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Itu. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, kita berada di posisi yang mana? Hanya Anda yang tahu. Selanjutnya, bagian ke-6 dari budaya positif adalah segitiga restitusi. Jadi ketika murid kita membuat suatu kesalahan, kita sebagai guru itu tidak langsung menyalahkan, tetapi kita melaluinya dengan proses atau tahapan segitiga restitusi. Salah mencet deh. 3 tahapan didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, nah di sini ada segitiga restitusi. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat
yang kita pertanyakan kepada anak ada dua di sini. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah kalimat restitusi yang kita tanyakan untuk menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Validasi tindakan contohnya ada di sebelah kiri. Contoh kalimatnya yang dipertanyakan kepada siswa yang melakukan kesalahan adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh pertanyaan kepada siswa untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya atau pertanyaannya kepada siswa itu yang sebelah kanan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah contoh-contoh segitiga restitusi dan bagian-bagian dari budaya positif. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Kenapa Bu Ica? Teman-teman, ini sudah selesai. Adakah yang perlu kita diskusikan? Pak Anggra? Sudah Pak. Cukup. Padahal belum malam banget ya. Bu Ica, cukup. Kalau mau ditambah 1 jam lagi durasinya. Oke. Kalau saya dirasa sudah cukup, mungkin nanti kita berdiskusinya di belakang layar saja ya. Oke, siap. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah sudi mendengarkan saya berbicara di depan sini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi budaya positif ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.